Ya what's up guys, kembali lagi di channel ya. Wow. Jadi di video kita kali ini aku udah misahin tulang sama nasi guys ya. Ada kurang lebih sekitar 2770 butir ya nasi guys. Dan agak unik ya guys ya. Aku habis makan nasi ini, sebelum aku mau makan nasi itu aku sempet kayak gak nafsu makan ya, bener-bener gak nafsu makan. This is my first time aku habis olahraga, terus aku tiba-tiba kayak gak nafsu makan banget. Dan setelah aku gak nafsu makan berulang-ulang, aku mikir apa ya gini ya, ada apa nih. Nah ini mungkin pelajaran buat kita semua cuy, buat kalau misalnya makan sebelumnya gitu ya. Sekarang udah kekenyangan nih, bertahap terus di usus yang paling dalam. Nah, jadi pas lagi aku sebelum makan itu aku olahraga dulu guys, sampai benar-benar kayak badanku itu udah ngerasa keringatnya itu bercucuran kemana-mana. Nah setelah udah keringetan, yang aku lakuin adalah aku mencoba untuk ngambil nasi banyak banget. Dan aku tiba-tiba kok nggak nafsu makan ya tiba-tiba ya. Aku cobain makan 1-2 sendok, terus aku kayak rasanya mau mual gitu ya. Jadi rasa nasinya itu kagak ada rasanya, bahkan sambal hijaunya pun ini yang di sini ya nggak ada rasanya cuy. Bingung ya kenapa bisa gitu ya, aku juga bingung guys. Makanya aku bikin video supaya next time aku bisa nyadar bahwa ternyata otakku itu tiba-tiba langsung mati fungsi cuy. Nah setelah mati fungsi yang terjadi adalah lidah, saraf itu terasa kayak copot semua cuy. Jadi kayak nggak ada energi untuk melakukan aktivitas cuy. Ini aku pernah ngalamin, tapi waktu lagi kerja sama orang cuy. Kenapa aku pas kerja sama orang tuh akhirnya ini, karena aku disuruh rutin mempercepat pekerjaan gue. Jadi di bawah tekanan itu kita bakalan jadi kayak ngerasa capek banget. Nah ini yang bikin orang itu kompleks penyakitnya. Kenapa? Pemaksaan untuk memakan sesuatu lebih cepat itu mengakibatkan otak itu akhirnya nggak bisa sinkron cuy. Nah kerjaan bisa kerja dengan lancar, tapi untuk bisa mengoptimalkan otak supaya bisa nggak ngeblank itu agak susah cuy. Nah gimana caranya supaya aku bisa nggak ngeblank? Aku temuin caranya cuy. Caranya sangat simple ternyata ya, tapi susah ya kalau misalnya orang kerja itu melakukan ini. Bener deh, susah banget ya, karena ini butuh waktu yang takes time kalau aku. Nah kalau misalnya kalian mengalami hal yang sama, kalian harus cari sebuah cara untuk membuat otak kalian itu melihat sesuatu yang mengintimidasi kalian, bukan um, sebuah cara untuk membuat kalian itu tidak melakukan apa-apa. Jangan ya. Terus kalau kalian nggak melakukan apa-apa itu otak kalian jadi jenuh, dan setelah jenuh akhirnya kalian hanya tertidur dan besok paginya baru bisa makan. Nah aku cuma butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk mempunyai nafsu makan lebih lagi. Karena apa? Karena aku nonton beberapa hal yang unik guys di sini. Salah satunya adalah aku nonton tentang sejarawan yang mana mereka mencatat tentang bagaimana Indonesia ini mengalami keterpurukan. Bagaimana waktu itu Indonesia akhirnya bangkit. Bagaimana caranya Indonesia ini mempunyai kejayaan yang tadinya dirampas, terus ada beberapa presiden baru yang akhirnya membuat sebuah narasi untuk fokusnya Indonesia nih kiblatnya mau dibawa kemana gitu loh. Nah itu akhirnya aku kayak belajar guys ya, otakku ini memang udah lama kayak apa ya kalau dibilang ya, aktif, udah lama aktif, tapi nggak seaktif sekarang. Nah itulah uniknya manusia cuy. Jadi makanya kalau misalnya kalian dikasih insting untuk kalian berpikir, lakukan apa yang kalian pikirkan ya. Oke, terus next stepnya bagaimana dengan kondisi kalau misalnya kita lagi kerja. Nah apakah kita nggak usah makan aja bro? Jangan, nggak makan juga nggak ada tenaga cuy, itu juga bermasalah ya. Jadi nanti kalian lebih bagus kalau lagi kerja terus kalian sampai nggak nafsu makan, cobalah untuk kalian itu mengimajinasikan pikiran kalian supaya imajinasi kalian ini bisa akhirnya terpusat pada sebuah kegiatan yang kalian sedang buat. Nah dari kegiatan itu kalian bisa melakukan yang namanya uji coba makan nasi lagi. Tapi makan nasi juga nggak harus langsung pakai cabai guys. Ini bahaya juga ya kayak aku tadi ya. Aku habis makan terus pakai cabai terus langsung bertahap berulang-ulang, karena memang lidah pengecap kita pada saat sudah mulai menerima nasi gitu ya, asupan dari luar itu akan kekeringan, karena dari tadi cuman zat mineral terus yang ditampung atau air putih. Nah di sini beberapa masalah sudah terjabar dengan kompleks cuy. Nah dari sini aku sampai mikir wow miss banget ya,
diri kita ini punya banyak sekali jaringan di dalam uh, satu badan kita ini. Jaringan dalam artian jaringan fungsi pengecapan, jaringan fungsi indera untuk merasakan gitu ya. Terus juga merasakan itu bukan artian dari feeling, dari hati, itu bukan guys. Merasakan itu dalam artian merasa ini asin, pahit, manis gitu ya, atau asem. Nah tadi pada saat kondisinya capek banget itu aku nggak bisa ngerasain apapun cuy, aneh banget. Jadi aneh tapi nyata. Nah keanehan ini membuat aku jadi kayak oke, gue harus ngapain, harus yang namanya menonton. Aku nonton yang tadi yang aku bilang sejarawan. Nah sebelum aku nonton sejarawan sebenarnya aku juga ada nonton beberapa ekspedisi lintas segaris orang-orang di luar kota, yang mana kalau sama daerah aku kurang lebih butuh waktu sekitar 3-4 jam untuk nyampe ke sana. Dan aku pernah lihat itu di jalan tol, bener-bener jalannya itu kayak hutan semua guys. Nah pada saat aku lihat itu, oh aku bisa mengimajinasikannya. Nah disitulah aku akhirnya bisa punya sebuah tolak ukur kenapa aku bikin vlog kayak gitu dulu gitu kan. Waktu aku masih susah banget, aku coba-coba ikut sana ikut sini, kamera aku udah purik ya. Aku masih coba aja bikin video gitu ya. Jadi itu yang memperkuat gimana pemikiranku itu untuk memajukan aku punya pola pikir, lintas pola pikir ini yang akan dibawa ke banyak orang cuy. Karena ini kan video ini dipublikasi ya, bukan untuk membership aja nih ya kan. Jadi ini agak unik kalau menurutku ya, karena aku bikin video itu kan bukan 1-2 video tapi puluhan ribu, bahkan udah mungkin mau ratusan ribu cuy. Dan idenya itu aku kulik terus ya, dari aku sendirian, kedua, ketiga sama adikku ya, berempat sama mamaku, kadang-kadang sama nenekku juga ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang membuat kita itu rotasinya jalan terus, walaupun kayak cuma main-main game ya kan akhir-akhir ini. Tapi ya aku terus sport ya, artinya setiap jantung yang berdebar gitu ya, sport itu dalam artian olahraganya itu nggak boleh sampai lepas. Walaupun kemarin 4 hari yang lalu aku nggak ada olahraga sama sekali guys, 1 hari pun tidak ada olahraga. Jadi ini badan udah mulai kayak ngerasa mau demo ya, demo jadi demo guys, lu nggak olahraga lu parah banget ya katanya gitu guys. Tapi aku mau ngomong apa ya, karena memang keluarga aku itu lagi rame nya minta ampun cuy. Jadi kalau misalnya keluarga lagi rame, aku nggak mungkin bisa olahraga cuy, kecuali aku jalan keluar, kecuali itu jalan pun aku mau gitu ya. Nah masalahnya kalau lagi keluarga rame, aku juga nggak mungkin keluar cuy, karena keluarga itu membutuhkan kita saat itu. Nah anyway to the best way ya, aku sempat memikir juga gimana ya caranya supaya aku tetap bisa yang optimal. Ya aku minta saudaraku itu pulang aja ya kan, gampang kan, tinggal suruh dia pulang ya kan. Aku akhirnya bisa bebas gitu, bikin video lagi ya kan. Terus juga aku bisa bikin hiburan buat kalian juga. Dan aku thank you banget guys kalau misalnya kalian nonton video ini sampai detik sekarang, karena memang aku gak nafsu makan loh bener tadi ya, bener-bener gak nafsu makan sama sekali. Dan mungkin pikiranku itu jadi kayak pasif ya, pikiranku itu tidak ngapa-ngapain, tapi aku menonton, aku hanya mengekspresikan apa yang aku tonton. Ketawa ya ketawa, nangis ya nangis, sedih ya sedih, berandai-andai gitu. Dan semua dia dicampur-campur jadi kayak campur gitu ya. Terus aku akhirnya mengambil kesimpulan bahwa kalau aku mau jadi garam atau aku mau jadi sebuah pemanis gitu ya, artinya aku harus tahu apa yang dimanisin ini, atau garam tadi apa yang diasinin gitu. Jangan cuman taunya cerita tentang asin dan manisnya enggak, tapi dikulik menjadi sebuah kalimat yang kemasannya itu punya nilai atau value yang beda sama hal-hal yang biasa cuy. Mungkin banyak juga yang bakal ngerasa video lu nggak bermanfaat bang, video lu ini, video lu begitu. Semua itu sudah aku tanggalkan semua guys, dari semenjak videoku itu masih di angka sekitar kalau nggak salah ya 400 atau 500-an, itu aku udah tanggalkan. Cuman semua omongan orang itu pasti tetap ketampung, nggak bisa kita pungkiri. Di umurku sekarang 27 tahun, walaupun aku tahu bahwa aku masih kecil banget usahaku ini dalam uh, ini ya, dalam melakukan sebuah kegiatan yang orientasinya menghasilkan apa gitu ke depannya, walaupun masih kecil. Bahkan mungkin company gue sendiri aja itu udah lay off orang, ratusan orang kali ya, mungkin udah ribuan.
Tapi yang aku peduli di sini adalah bagaimana caranya supaya aku terhindar dari kata-kata aku nyerah ya. Jangan sampai kayak gitu, karena apapun kondisinya kita ini butuh orang-orang yang bisa menguatkan diri untuk punya visi yang jauh lagi, lebih jauh lagi ke depan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang pengusaha cuy. Gak bisa yang namanya anda itu hanya meminimalisir resiko dengan menjadi karyawan. Karena kalau kalian menjadi karyawan ya, aku udah lihat juga bapak mamaku ya kan, waktu lagi mereka kerja sampai kapan gitu ya, mereka ini bisa akhirnya memberikan kebahagiaan buat anak-anaknya, sedangkan waktu mereka tersita semua untuk kantor atau pekerjaan mereka. Nah di sini kalau misalnya kita mau jadi pengusaha ya pasti banyak juga guys tantangannya. Nggak ada tantangan yang kita no zero energy, nggak ada. Pasti harus ada energi, dan pengorbanan yang aku ambil cukup besar ya, karena memang aku juga udah mengubah banyak sistem di companyku sendiri, sampai aku ngambil keputusan untuk aku tidak sama sekali menerima rekrutmen dari orang-orang yang notabene itu dia tidak ada kompetitif, jiwanya itu tidak ada kompetisi dalam dirinya. Kalau dia tidak ada jiwa kompetitif, aku tidak akan rekrut dia. Dan di awal aku mulai model kayak gini, pertentangan sangat banyak yang terjadi pada saat HR atau orang-orang milih-milih companyku ini siapa, pasti pertentangan lebih banyak dibanding aku yang dulu gitu ya guys ya, asal hire orang ya ikut ya. Memang kayak gitu company itu jadi terkesan jumbo gitu ya, orangnya ya jumbo kapasitas manusianya, tapi setelah aku lihat secara kepanjangan ternyata tidak menghasilkan produktivitas yang efektif buat companyku sendiri. Jadi yang aku pikirin adalah aku akan lay off banyak orang, lay off terus, aku lay off terus. Jadi walaupun orang yang bilang lu bodoh banget udah merekrut orang, lu udah bimbing dia, lu udah training dia, tapi ternyata lu di saat puncak jayaan lu malah lay off mereka gitu. Nah itulah namanya turning back untuk punya something accident ya. Something accident ini aku namakan sebagai sebuah momentum puncak yang menghasilkan sebuah lompatan yang jauh berbeda. Memang kelihatannya jadi menurun cuy, menurun mah benar menurun ya, nggak boleh dipungkiri cuy. Karena aku bikin channel video yang tadinya hanya sendirian, berdua bertiga berempat terus rame-rame ya kan. Nah itu makin rame, bukannya makin aku bisa mengendalikannya, tapi justru memberikan kendala yang berlebih. Nah ya, jadi aku bisa ngambil kesimpulan bahwa oke, channel gue ini berarti harus kemana nih tujuannya, arahnya. Karena penonton itu kan maunya terhibur, lucu, ketawa gitu ya. Sedangkan aku ini orangnya serius guys, serius, walaupun ketawanya ada juga, serius demi serius juga ya. Jadi next time at the end aku mungkin akan bikin sebuah jalur legacy baru, yang mana jalur legacy ini bisa bikin sebuah karakter yang tadinya aku yang tampil, next time ada orang lain yang tampil ya. Dia tampil dan next time setelah mereka udah tampil aku akan ganti lagi ya, aku akan benar-benar mix and match orang-orang yang tepat gitu ya. Karena aku nggak mungkin guys jadi orang yang hanya individualis ya. Di sini penting ya otak kita itu dibikin jadi kayak botol cuy. Kenapa? Karena botol itu kan ada batasnya ya. Takaran batas ini kalau misalnya kalian bikin botolnya makin segede apapun, dia akan stop di situ gitu loh. Tapi kalau misalnya kita overlooknya, kita bikin jadi kayak wajan gitu, kuali gede banget guys, itu orang untuk nyampe ke sana susah untuk nyampe. Makanya aku pikir sekarang aku akan bikin botol dulu, baru aku akan bikin videoku itu jadi kayak wajan. Dua-duanya nggak ada yang salah untuk kita ambil cuy. Kenapa? Karena lo harus ngerti dulu gimana caranya ini bisa mendapatkan kepercayaan, attention. Tapi pada saat di wajan lo mungkin udah nggak main lagi di dalam attention di botol gitu loh. Yang terpenting di sini adalah benturin dulu aja kepala lu pada saat mengisi botol tersebut. Nah kalau dibentur ternyata terisi dengan cermat, dengan rapi, dengan cepat, ya itu memang rezeki lu. Tapi kalau memang belum, jangan berpindah ke wajan. Karena kalau lu pindah ke wajan, lu tidak akan semampu orang menghasilkan wajan yang sama besarnya dengan lu.
kejadian ini cukup penting sih menurut gue ya, kalau apalagi kalau misalnya ditonton sama anakku sendiri nantinya guys ya, cukup penting karena nggak mungkin pola pikir ini tidak akan ada yang pakai, karena aku udah mempublikasikan ini di channelku guys. Otomatis kalau misalnya ada orang yang memakainya ya silakan aja, karena memang sebuah fakta gitu ya, di dunia ini orang yang mau mengajarkan A B C banyaknya minta ampun, dan yang tadi aku bilang guys, mix and match terus ada, terus makin banyak ya. Yang terpenting di sini adalah core value-nya jangan sampai hilang. Untuk apa? Untuk menjadi something ya. Zero sum game itu pasti selalu ada ya. Di sini aku beli sebuah barang, misalkan contoh patok lampu motor gitu ya. Nah di sana yang jualan dia kan mengemas barang supaya uangnya yang kita bayar ke sebuah apps gitu ya langsung ditransfer ke pihak penjualnya. Kenapa? Penjualnya ini sudah memberikan nilai atas barang yang dia kirim ke kita. Nah itu. Jadi kalau misalnya zero sum game artinya duit aku diambil sama penjualnya, dan penjualnya dapat duitnya, dan pada saat dia dapat duitnya aku dapat barangnya, walaupun barangnya ini misalnya hanya sebuah kertas lembar gitu yang menandakan bahwa barang ini sudah sampai, padahal barangnya hanya kertas gitu, bisa aja gitu ya, namanya zero sum game. Dan kalau misalnya pun itu zong ya, kita harus berhati-hati dan berterima kasih pada apa orang yang, dan pada apapun orang yang mengirimkan itu. Dan kalaupun siapapun ini ternyata dia masih punya hati untuk merelakan untuk mengakui kesalahannya, ya kita harus memaafkan. Tapi kalau misalnya kita nggak mengakui gitu ya, tujuannya apa orang ini nggak mau ngaku, tujuannya dapat keuntungan, let's say 1 kali aja, tapi seumur hidup percayanya sina cuy. Nah itu aku pernah ngalamin, dan aku mikir aku yang mengalami itu, aku pun juga pernah melakukan itu ya kan. Jadi ini namanya zero sum game. Dan kalau misalnya kalian yang unik gitu ya mikirnya, nggak bang kita bisa begini, tapi kalian hidup kayak gitu bisa bertahan berapa lama? Kalian bisa bikin itu menjadi asin? Belum tentu, tawar pasti, jamin. Nah disinilah teknik untuk kita mengenali siapa orang yang kita percaya next time ke depannya, itu bagaimana polanya. Dan aku sih cuman bagian apa yang menjadi hal yang unik ya dalam hidup aku ya, walaupun itu seunik yang tadi aku bilang, ngenapsu makan nih ya kan, itu namanya yang disebut dengan let's go on, bukan it ya. Kalau it itu kan benda ya, on menyala ya, menyala bangku. Oh yes, thank you banget yang udah nonton video kita kali ini. I'll see you in the next video. Bye guys.